Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini tentunya. Ya pemirsa, saya Made Sugeng Karang hadir kembali sore hari ini dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung dan kesiapan menjelang KTT G20 akan menjadi topik kita pada hari ini. Dan kalau kita berbicara tentang event internasional yang akan dihelat di Indonesia khususnya di Bali, tinggal hitungan hari lagi. Tentunya persiapan sudah dilakukan. Bali sebagai tuan rumah tentunya sudah siap menyambut 20 pimpinan negara dan delegasinya untuk berkunjung ke Bali. Nah, itu yang akan kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kompol Ketut Swastika SH. Beliau adalah Kabak Ops Polres Klungkung. Om Swastiastu. Pak Swastika, apa kabarnya? Baik. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Baik. Ini lagi persiapan menuju G20 nih. Ya, betul sekali. Pekerjaan berat juga nih, termasuk juga di Polres Klungkung ya Pak Swastika ya? Semua kita dalam keadaan siaga untuk mengantisipasi kelancaran keamanan pelaksanaan G20. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung dan kesiapan menjelang KTT G20. Sekali lagi terima kasih Pak Swastika sudah hadir di studio. Dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang praktisi hukum, ada Pak Nyoman Budi Adnyana SH MHCLA. Om Swastiastu Pak Budi. Swastiastu. Sehat selalu Pak Budi. Harus sehat Pak. Harus sehat ya. Oke. Karena banyak sekali nih situasi cuaca tidak mendukung, selalu menyalahkan cuaca ya. Ini kata banyak orang yang mengatakan ini sakit kok berjamaah ya, banyak yang sakit. Selalu sehat ya Pak ya? Oke, harus sehat ya. Baik. Saya ke Pak Ketut Swastika ini selaku Kabak Ops Polres Klungkung. Seperti di awal saya sampaikan, ini kesiapan Bali menyambut delegasi KTT G20 ini sendiri. Pimpinan bangsa, ini pusat perhatian dunia akan tertuju kepada Bali ini sendiri. Kesiapan tentunya akan benar-benar dipersiapkan, termasuk juga di Bali Niki sendiri. Tapi kalau kita berbicara tentang situasi Kamtibmas secara umum di wilayah Polres Klungkung ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore pemirsa Bali TV dalam program Halo Kamtibmas. Jadi dalam rangka mengantisipasi G20 untuk keamanan pelaksanaannya, jadi situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klungkung jadi saat ini kondusif Pak, jadi aktivitas masyarakat berjalan dengan baik, kemudian kegiatan adat keagamaan juga berjalan dengan baik, jadi sektor-sektor pertanian pun yang lainnya juga berjalan dengan normal. Kemudian dalam rangka mengantisipasi G20 sesuai kami sampaikan tadi bahwa personil Polres Klungkung juga di BKO kan ikut serta dalam pengamanan Puri Agung 2022. Itu sebanyak 155 personil Polres Klungkung juga dilibatkan dalam hal pengamanan, baik di pengamanan rute, pengamanan hotel maupun pengawalan. Jadi itu. Kemudian kami di Klungkung ya sesuai dengan petunjuk dan arahan tetap melaksanakan KRYD, kegiatan rutin yang didekatkan. Jadi sasarannya untuk mengantisipasi bagaimana kelancaran pelaksanaan G20 di Nusa Dua nanti. Ya, baik. Baik, kita mengetahui ini Klungkung juga terdiri dari dua wilayah, kepulauan dan juga daratan seperti itu. Berarti ini ada apa ya? Bisa dikatakan ada yang berbeda nggak sih Pak untuk pengamanannya menjelang KTT G20 ini sendiri? Ya. Jadi dalam hal pengamanan dua pulau ini, jadi dengan sistem atau strategi yang ada, jadi personil Polsek Nusa Penida, kemudian Satpol Air yang mengantisipasi pelabuhan keluar masuk termasuk yang ke arah Sanur. Jadi tetap monitor situasi perkembangan. Jadi secara umum transportasi di sana berjalan dengan baik, ya, tidak kurang dari 2.500-3.000 masyarakat baik WNI maupun WNA yang mendatangi Pulau Nusa Penida. Ya, berarti adakah peningkatan atau tambahan personil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya atau menjelang KTT G20 ini sendiri Pak? Tetap melalui kegiatan KRYD ini. Jadi personil dalam hal pengawasan pelabuhan-pelabuhan ini tetap akan ditingkatkan, termasuk melaksanakan rahasia-rahasia pada jalur yang menuju dan pasar tetap akan ditingkatkan baik siang hari maupun malam hari. Razia seperti itu untuk dilakukan. Sasarannya selektif prioritas kaitan dengan antisipasi kemungkinan terjadi yang mengganggu kegiatan G20. Ya, pendekatan seperti apa yang dilakukan dari Polres Klungkung ini sendiri Pak? Kita secara persuasif, preventif ya, artinya mengantisipasi. Ya, kalau memang ada hal yang memang
perlu dalam hal penegakan hukum, kita akan laksanakan penegakan hukum. Pendekatan secara humanis, Sehumanis, ya. tetapi secara tegas juga. Ya, kalau memang ada yang indikasi kaitan dengan yang mengganggu harga Kamtibmas, kita laksanakan secara tegas. Oke, baik. Pak Kabak Ops dan Pak Budi, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung dan kesiapan jelang KTT G20 masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kompol Iketut Swastika, Kabak Ops Polres Klungkung, dan seorang kita hadirkan praktisi hukum Pak Nyoman Budi Adnyana. Pak Swastika, kalau tadi Bapak mengatakan nih situasi Kamtibmas secara hukum, secara umum di wilayah hukum Polres Klungkung ini sendiri cukup kondusif menjelang KTT G20 ini sendiri, bukan berarti ini gangguan Kamtibmas juga tidak ada, Pak. Berarti masih adakah angka-angka yang menjadi atau kasus-kasus yang menonjol yang menjadi perhatian dari Polres Klungkung ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Kaitan dengan kasus-kasus gangguan Kamtibmas, ya, kasus-kasus konvensional masih banyak terjadi, ya, seperti pencurian biasa, pencurian ranmor, kemudian pencurian dengan pemberatan. Jadi yang menjadi perhatian kami sekarang adalah pencurian curanmor, ya, pencurian kendaraan bermotor, ya. Jadi tahun 2021 terjadi 3 kasus pencurian, namun di tahun 2022 ini terdapat 17 laporan. Nah, ini lumayan ada peningkatan, ya. Ini menjadi atensi kami kaitan dengan pengungkapan, kemudian penyuluhan kepada masyarakat supaya kita senantiasa tetap waspada, tetap melindungi hak-hak kita, ya, karena dalam hal kejahatan itu adanya niat, adanya kesempatan baru timbul kejahatan, seperti itu. Jadi kita sekarang ke masyarakat mensosialisasikan bagaimana kesempatannya ini yang supaya diminimalisir, ya. Artinya kaitan dengan parkir sepeda motor, kemudian di rumah supaya tetap dikunci setang ataupun pengamanan lainnya. Kemudian kejahatan transnasional, ya, itu ada narkoba, ya, terhadap narkoba. Jadi tahun 2021 dan 2022 ini hampir seimbang, terdapat 21 kasus yang ditangani saat ini, ya. Kemudian yang marak juga ada penipuan dengan online ini, ya, termasuk transnasional, ya, yang dulu sebelumnya ada mungkin 2 kasus, sekarang sudah ada 5 laporan yang kami terima kaitan dengan pencurian penipuan online ini, ya, dengan berbagai macam modus, ya, mungkin iming-iming hadiah, kemudian juga hal-hal lainnya, ya, yang dapat merugikan masyarakat. Oke, bagaimana dengan tren pengungkapannya, pengungkapan kasus ini sendiri yang dilakukan dari Polres Klungkung sendiri, Pak? Ya, secara pengungkapan, ya, kaitan dengan pencurian ini lumayan, Pak, dapat diungkap beberapa kasus, termasuk curanmor ini 1 minggu yang lalu. Ini sudah kita identifikasi. Orangnya sudah identifikasi, orang bukti sudah kita dapatkan, namun orangnya nih, keberadaannya yang masih diselidiki. Nah, seperti itu. Biasanya dalam hal pencurian ini adalah rangkaian, Pak. Kadang-kadang satu pelaku kita tangkap, yang terjadi di beberapa TKP ini, kemungkinan juga pelakunya adalah orang tersebut. Nah, inilah yang kita terus selidiki kaitan dengan pengungkapan kasus ini. Oke, bagaimana dengan laka lantas, Pak? Kaitan dengan laka lantas, ya, ini juga terjadi peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, ya. Kaitan dengan kualitas, ya, sekarang tahun 2022 ini korban meninggal dunia mencapai 30 orang, Pak. Jadi tahun 2021 itu terdapat 15 yang meninggal dunia. Kemudian secara kuantitas, ya, kaitan dengan banyaknya jumlah kejadian yang dilaporkan ini tidak lepas dari tanggungan BPJS. Ya, kaitan dengan apabila dia ingin mengklaim asuransi BPJS ini, dibutuhkan salah satu persyaratan adalah kaitan dengan laporan polisi telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Sehingga secara kuantitas ini sangat meningkat, ya.
Nah, seperti itu, Pak. Oke, berarti ada upaya-upaya atau himbauan-himbauan dari Polres Klungkung untuk menekan terjadinya laka lantas nantinya, Pak. Betul. Iya. Ya, secara preventif tetap kita laksanakan seperti penjagaan pada daerah-daerah rawan kecelakaan lalu lintas ini, kemudian patrolinya sudah kita gencarkan ke daerah yang rawan laka ini. Kemudian juga melalui media sosial, elektronik sudah dilakukan himbauan-himbauan seperti ini. Seringkali sekarang kejadiannya adalah OC, Pak. Out of control yang sering kejadian sekarang. Mungkin karena situasi hujan ya, seperti itu, jalan licin, banyak yang terjadi OC, out of control. Daerah-daerah rawan laka lantas itu sendiri berarti ada daerah-daerah yang menjadi perhatian juga dari Polres Klungkung ini sendiri, Pak. Untuk wilayah Klungkung ini yang menjadi sangat rawan itu adalah bypass. Ya, dari bypass Negari sampai di Gua Lawah itu cukup rawan kaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan fatalitas. Baik. Pak Budi, dari pernyataan Bapak Kabak Ops Polres Klungkung ini sendiri, situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Klungkung ini cukup kondusif, tetapi banyak hal yang menjadi perhatian, case atau kasus-kasus yang menjadi perhatian dari Polres Klungkung ini sendiri. Sebut saja ini curanmor cukup tinggi kasusnya, kemudian narkoba ya masih tetap sama, dan penipuan online ini seperti tidak ada henti-hentinya, walaupun saya juga pernah merasakannya, dan laka lantas yang menjadi perhatian case-nya agak tinggi nih sendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabak Op tadi terkait dengan situasi Kamtibmas di Klungkung, jadi pada prinsipnya kan kejahatan ini tidak akan pernah hilang. Yang ada adalah ditekan. Biar tidak kejahatan tidak akan pernah hilang, tapi bisa ditekan. Bisa ditekan, karena kalau dilihat kan kejahatan ini larinya itu 100 kilo per jam, penanganan dan regulasinya tidak bisa menyaingi percepatan mereka dalam membuat modus-modus kejahatan baru. Itu udah rumusnya udah seperti itu. Nah, kemudian yang menarik tadi disampaikan adalah narkotika itu ya. Ternyata ada 20 kasus untuk di Klungkung aja, Pak ya. 21 kasus di Klungkung itu. Nah, hal-hal seperti ini tentu harus menjadi atensi, karena kalau khusus narkoba ini kan sangat erat kaitannya dengan gimana kita mengantisipasi agar generasi muda tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Jadi yang paling penting dalam konteks penanganan narkoba ini kan ketika misalnya ada orang-orang yang kemudian berhasil untuk ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini, sudah tentu harus dilihat dulu apakah dia sebagai pecandu, apakah dia sebagai korban atau sebagai pengedar misalnya. Nah, khusus untuk mereka yang sebagai pecandu dan sebagai korban, sudah tentu ketentuan undang-undang kan mensyaratkan biar mereka itu direhabilitasi dan diberikan treatment sesuai dengan rehabilitasi baik secara medis maupun non medis, sehingga mereka diharapkan bisa lepas dari itu dan bisa kembali kepada masyarakat. Kalau ini penanganannya tetap mereka dikenai sanksi pidana, kemudian masuk LP, kan tidak ada jaminan mereka keluar jadi lebih baik tuh. Jangan-jangan dia dapat kursus tadi di LP kan. Itu bisa bertambah buruk, apalagi kenyataannya di LP-LP tertentu itu kan hampir 70-75% lah yang ada di sana itu adalah penyalahgunaan narkotika. Udah tentu bisa dibayangkan kalau ada generasi muda sampai masuk ke sana padahal dia hanya pecandu dan menjadi korban dari kasus narkotika, itu tentu ini bisa dianggap mematikan satu generasi kan, karena tidak ada jaminan setelah masuk ke sana 1 atau 2 tahun keluar jadi lebih baik. Nah, itu yang soal narkotika. Kalau kejahatan lain seperti yang disampaikan oleh Pak Kabag Op tadi kan ya tergantung, kejahatan itu tergantung kesempatan juga. Kalau kesempatannya diberikan ya dengan sendirinya, misalnya parkir kendaraan kuncinya nyantol, ya udah orang ada yang lewat punya niat gitu udah kejadian hal seperti itu. Nah, dalam hal ini kan gimana teman-teman di kepolisian bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa mengantisipasi kejahatan-kejahatan seperti itu.
Tapi di luar itu yang tadi sangat menarik disampaikan oleh Pak Kabak Op adalah gimana sih persiapan Polres Kelungkung terkait G20 ini. Ya. Kenapa di Kelungkung menjadi menarik? Pak Made tadi udah menyinggung soal ada pelabuhan dan lain sebagainya. G20 ini kan sebenarnya pertaruhan reputasi Indonesia dalam skala internasional. Karena yang terkonfirmasi hadir di level KTT-nya, konferensi tingkat tinggi level kepala negara itu kan udah 16 kepala negara yang confirm hadir. Jadi begitu besarnya pertaruhan reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata internasional. Sehingga mitigasi dan deteksi dini untuk meminimalkan segala ekses yang negatif itu sangat penting. Kalau dilihat dari media kan ini di tingkat pengerahan pengamanan personelnya aja hampir 9.700 personel loh yang akan ngurusin perhelatan G20 dari pihak kepolisian. Oke. 9.700 personel dan cadangannya itu sekitar 3.500 melibatkan 3 Polda. Yeah. Polda Bali, Polda NTB dan Polda Jatim. Itu kan yang berbatasan itu. Karena dalam konteks ini pintu-pintu masuk barang dan orang itu kan harus dideteksi untuk meminimalisir kemungkinan negatif yang terjadi. Jadi makanya tiga Polda ini bukan hanya urusan Polda Bali di Banyuwangi itu harus dijagain Polda Jatim, harus diawasi masuknya dulu. Terus kalau di Padang Baya dan di Ketapang, di mana di Celukan Bawang, di Lombok itu. Di Lembar itu kan harus diawasi Polda NTB, sama-sama punya tugas. Jadi gimana mengawasi secara detail keluar masuk barang dan manusia ini untuk menjaga dan menjamin pelaksanaan G20 ini terlaksana dengan baik. Iya. Ya, khusus untuk di Bali kan para pejabat pusat telah memberikan permakluman kepada masyarakat Bali dari minimal dari tanggal 11 sampai 17 itu, kalau ada hal-hal yang sedikit mengurangi kebebasan kita dalam beraktivitas itu mohon dimaklumi. Oke. Sementara teman-teman dari kepolisian kan udah mengantisipasinya dari tanggal 8 Pak ya? Ya, tanggal 8. 8 sampai 17 itu ya? Ya. Nah, dan berlakukannya ganjil genap misalnya, nah itu kita berharap semua masyarakat Bali bisa memaklumi karena pertaruhan reputasi Indonesia ada di sini. Kan baru pertama kali nih presidensi G20-nya dari Indonesia. Kita lihat persiapannya sudah cukup matang, sudah tentu kita sebagai warga masyarakat tentu harus mensupport ini. Karena disinilah pertaruhan Indonesia bisa menyelenggarakan event sekelas ini yang bernama G20 ini kan 80% ekonomi dunia di G20 ini. Jadi kehadiran mereka sangat penting untuk menjaga citra Indonesia bahwa Indonesia mampu melaksanakan itu. Dan ini juga bukan hanya menjadi tugas kepolisian saja. Tugas kita semua, tugas kita semua. Jadi wajar kalau Pak Kabak Op harus sedikit memberi atensi di penyeberangan itu, pelabuhan-pelabuhan rakyat dan lain sebagainya. Karena kan di sana kemungkinan keluar masuknya barang dan manusia itu kan itu yang paling harus dijaga. Iya, bahkan Pak Kabak Ops, Bapak Swastika mengatakan ini ada 155 personil juga dilibatkan dalam hal tersebut. Belum lagi Polres-Polres yang lainnya, seperti itu Pak Budi. Seluruh Indonesia 9.700 yang kalau tidak salah ini 30 ribuan personil akan datang ke delegasi akan datang ke Bali tentunya. Baik, Pak Budi, Pak Swastika, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, di Halo Kamtibmas, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Kelungkung dan kesiapan jelang KTT G20 masih menjadi topik kita di sesi berikutnya. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Di
dialog Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung dan bagaimana kesiapan menjelang KTT G20 masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Kompol Ikete Swastika, Kabag Ops Polres Klungkung, dan ada praktisi hukum Bapak Nyoman Budi Adnyana SHMH CLA tentunya. Pak Kabag Ops, kalau kita mengetahui ini situasi COVID cukup melandai, tetapi COVID belum menghilang begitu saja. Nah, bagaimana situasi COVID-19 dari pantauan dari Polres Klungkung ini sendiri, di Klungkung khususnya? Baik, terkait masalah COVID-19 ya. Jadi secara umum khususnya di Klungkung ya, kalau kita lihat kasus hariannya yang positif ini berinjak antara 1 sampai 5 orang per hari. Nah, mungkin secara nasional itu juga meningkat ya. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya bisa ditanggulangi lebih baik. Yeah. Kemudian ini kaitan dengan pencapaian vaksin ya. Vaksin 1 ini sudah mencapai 99% lebih. Kemudian vaksin kedua sudah 89,63%. Kemudian vaksin ketiga 67%. Kemudian yang booster kedua ya untuk para nakes ini sudah mencapai 92%. Mudah-mudahan dengan banyaknya masyarakat, persentase masyarakat dengan vaksin ini dapat menimbulkan immunity, kekebalan dalam masyarakat itu sendiri. Memang ada beberapa yang terkonfirmasi positif, cuma gejalanya memang mereka ringan ya, artinya masih landai lah, bisa melaksanakan aktivitas. Cuma tetap dilakukan dirumahkan ya, di masing-masing rumah ya, diisolasi mandiri di rumah masing-masing, seperti itu perlakuannya. Oke, berarti ada upaya-upaya juga dari Polres Klungkung untuk mengedukasi masyarakat bahwa ini COVID belum menghilang sekali kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dengan taat seperti itu. Ya, betul. Dalam kegiatan-kegiatan dan juga vaksinasi yang belum mendapatkan vaksinasi. Ya, tetap artinya kali dengan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan-kegiatan yang menghadirkan masyarakat banyak, kita tetap melakukan himbauan-himbauan biar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan vaksinasi, tetap melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan supaya capaian vaksin ini lebih maksimal. Ya, karena ini yang salah satu dapat menanggulangi semakin banyaknya masyarakat terkonfirmasi COVID-19 ini. Ada upaya-upaya yang dilakukan, apakah masih dengan jemput bola kah, atau memang dari Polres Klungkung sendiri masih melaksanakan vaksinasi itu sendiri, misalnya saat mencari surat-surat seperti itu? Ya. Jadi dari Polres Klungkung ya, ada Dinas Kesehatan atau Dokes yang ada di Polres Klungkung ya, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten ya untuk mendapatkan vaksin. Kadang-kadang sekarang mendapatkan vaksin agak susah ya. Kalau memang sudah ada, masyarakat banyak yang datang ke klinik Polres Klungkung untuk mendapatkan vaksin booster. Karena perjalanan-perjalanan keluar daerah mereka diwajibkan. Nah, inilah mereka banyak yang datang ke klinik Polres Klungkung ini. Bahkan untuk mencari surat-surat pun sekarang persyaratannya juga harus mendapatkan vaksinasi itu sendiri. Untuk supaya masyarakat maksimal untuk melaksanakan vaksinasi. Oke, Pak Budi, ini ada upaya-upaya dari Polres Klungkung untuk mengedukasi masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam situasi pandemi yang belum menghilang ini sendiri, menurut Pak Budi? Jadi COVID ini kan masih nih. Masih ada COVID. Masih ada, dan fluktuasinya tergantung kesehatan masyarakat masing-masing kan. Tapi untuk kasus Bali kan vaksinasi bahkan boosternya kan udah cukup bagus, karena faktanya sangat berbeda orang yang divaksin dengan orang yang tidak ketika terpapar COVID sekarang ini. Baik. Nah, kita harus bersyukur di Bali persentase untuk vaksinasi ini udah sangat tinggi, bahkan paling tinggi mungkin di seluruh Indonesia. Jadi kita boleh bersyukur, tapi tidak boleh juga menjadi lengah dan harus tetap protokol kesehatan. COVID-19 kan mengajarkan kita hidup bersih kan, rajin cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, dan menjadi batuk-batuk secara lebih sopan. COVID juga mengajarkan banyak hal yang baik, tetapi karena ini belum tuntas juga, COVID ini masih ada, tentu kita harus sama-sama saling menjaga, dan peran dari setiap orang untuk selalu mensosialisasikan, apalagi di Polres Klungkung tadi memang masih cukup banyak masyarakat yang berminat untuk divaksin gitu.
Mungkin bisa dikoordinasikan misalnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Pak, biar dapat suplai vaksin lebih banyak dulu. Iya. Kasihan masyarakat datang tapi belum bisa divaksin, padahal dari pihak pemerintah Provinsi Bali khususnya Pak Gubernur sangat mendorong itu. Karena dengan vaksinasi yang masif dan menyeluruh kepada masyarakat Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia ini kan menjadi bisa lebih percaya diri dan lebih siap untuk kedatangan wisatawan. Karena sudah tidak mungkin kita tidak berinteraksi karena kita kan daerah wisata, pasti didatangi orang. Kalau masyarakatnya tidak tervaksin dengan maksimal dan menyeluruh, tentu membuat keengganan dari masyarakat untuk datang. Masyarakat dunia. Kalau di Cina kan karena sistem politiknya yang begitu kuat, ya ada kasus baru muncul langsung di lockdown daerah itu kan. Kabupaten. Kalau kita kan tidak bisa seperti itu loh. Jadi kita lebih kepada gimana memasifkan vaksinasi kepada masyarakat. Baik. Itu yang dilakukan. Harus masyarakat diedukasi untuk tetap melakukan protokol kesehatan, tetap harus vaksinasi seperti itu. Harus, karena kalau orang tidak ikut vaksin kan tidak bisa kemana-mana sekarang. Baik. Masuk mall bisa tidak? Harus dengan peduli lindungi ya. Baik, Mbak Budi dan Pak Swastika, kita mengetahui di awal pun saya sempat mengatakan bahwa ini kalau kita berbicara tentang wilayah hukum Polres Klungkung ini terbagi dari dua daerah, daratan maupun kepulauan. Nah kita mengetahui ini Klungkung juga memiliki daerah tujuan wisata yang menjadi favorit bagi para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun Nusantara ini sendiri. Nah, mobilitas yang begitu tinggi di pelabuhan yang menuju ke kepulauan ini bagaimana pengamanannya, Pak? Terima kasih. Karena dengan pengamanan pelabuhan ya, kita untuk di Kabupaten Klungkung itu ada di Pelabuhan Kusambe ya, ada 3 di sana pelabuhan tradisional, Kampung Kusambe, Banjarbias dan Tribuana ya. Ini melayani akses ke Nusa Penida dan termasuk ke Nusa Lembongan juga ada dari Banjarbias ya. Jadi perharinya itu untuk sekarang tidak kurang dari 1.500 masyarakat, baik masyarakat lokal, WNI, WNA yang menyeberang menggunakan pelabuhan di Kusambe ini. Jadi untuk pengawasan dalam hal pengamanan di pelabuhan ini ya, jadi Bapak Kapolres sudah menugaskan ya, yang punya wilayah ini adalah Polsek Dawan untuk senantiasa ada di lokasi bersama dengan Polair ya, ada Polair juga kita di Klungkung ini dengan sudah dengan kelengkapannya mengantisipasi yang di pelabuhan, baik yang di Nusa Penida sendiri ada Polsek Nusa Penida untuk dalam hal mengawasi keluar masuknya ya, termasuk kaitan dengan narkoba juga ini kita menjadi atensi ya, karena keluar masuk Nusa Penida dan Nusa Penida juga ada lumayan kaitan dengan kasus narkoba. Kemudian selain selain Kusambe ya, jadi yang jalur dari Sanur juga cuma lumayan banyak ya, artinya sekitar 1.000 WNI maupun WNA, tidak kurang dari 1.000 orang yang menyeberang ke baik Lembongan maupun Nusa Penida. Ini yang perlu juga antisipasi kaitan dengan di pelabuhannya juga terkait masalah lalu lintas di sana. Karena berdatangan hampir bersamaan, kira-kira jam 8, jam 9 masuk Nusa Penida, kadang-kadang paginya agak crowded di jalannya. Oke, baik. Pengawasan dan pengamanan itu yang menjadi perhatian kita, apalagi kita menjelang KTT G20, kita tidak mengetahui delegasi-delegasi yang datang nantinya, siapa tahu ingin berkunjung ke Nusa Penida seperti itu. Ini apakah ada peningkatan pengawasan dan pengamanan di sana? Betul. Untuk artinya, dari Polres Klungkung ini sendiri, Pak. Secara jukrah ya, petunjuk dan arahan dari Polda ya, kita tetap mengantisipasi kemungkinan delegasi yang menuju objek wisata di Kabupaten Klungkung ya, ada di Kertogose, kemudian ada di Nusa Penida. Jadi sebelumnya pasti kita akan di calling dari Polda ya untuk antisipasi. Nah, kita dimintakan rencana pengamanan seperti apa dalam hal biar delegasi ataupun rombongan ini dapat melaksanakan wisata ya, dengan aman dan lancar. Berarti sudah mempersiapkan sekali ya, Pak ya? Sudah. Artinya sisa personil yang di PKO-kan ke Polda kaitan dengan pengamanan ini, ya kita sudah dikoordinasikan, diseprinkan untuk mengantisipasi kaitan dengan delegasi ini. Oke, baik. Pak Budi,
kalau kita berbicara tentang KTT G20, kita bukan berbicara tentang Bandung dan Denpasar, tetapi banyak penyangga-penyangga daerah-daerah yang lainnya, termasuk juga di Kelungkung Niki sendiri sebagai penyangga dari Denpasar dan Bandung Niki sendiri. Dan apa yang sudah dilakukan dari Polres Kelungkung ini sendiri mendapat perhatian juga. Siapa tahu nanti delegasi juga bisa nanti berkunjung ke daerah tujuan wisata baik yang ada di daratan maupun di kepulauan, seperti itu. Jadi KTT G20 kan memang dipusatkan di Bali Selatan ya, di Nusa Dua. Tetapi kan dengan ditunjuknya Bali sebagai tuan rumah, ya, mewakili Indonesia ini kan, Bali kan urusannya bukan sekedar rapat-rapat aja. Bali kan tempat wisata juga, tempat wisata juga. Sehingga buat healing katanya. Buat healing. Maka di sela-sela atau sehabis rapat itu tentu akan ada event-event untuk melihat-lihat tempat wisata. Misalnya dalam jalur ini kan ada Ubud di sana kan, di Gianyar, terus di Kelungkung mungkin bisa ke Kertagose, banyak di situ. Dan ke Nusa Penida. Sudah tentu hal seperti ini kan membutuhkan kesiapan dari teman-teman personel kepolisian untuk mengantisipasi itu. Kadang-kadang kan kalau event mereka mau jalan-jalan itu kadang-kadang kan bisa mendadak dan lain sebagainya, sehingga kesiapan teman-teman di kepolisian sangat dibutuhkan. Seperti yang dibilang Pak Kabagop tadi kan, kalau memang ada itu pasti ada arahan dari Polda, Pak ya. Dari Polda. Dan itu memang teman-teman personil di daerah setempat kan yang paling tahu daerahnya. Baik. Lika-likunya. Jadi tindak kriminal yang kemungkinan terjadi di daerah itu kan mereka yang tahu, dan kalau ada kejadian apa yang harus dilakukan, kemana harus mencari kan mereka yang tahu. Nah, sudah tentu ini menjadi sangat penting untuk pengamanan delegasi yang ingin melakukan wisata baik sebelum maupun pasca G20. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk membuat pengamanan seperti itu. Memang yang krusial itu kalau sampai menyeberang dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kan di samping gimana keamanan alat transportasinya, pengawalannya, menjadi tanggung jawab kita di sini. Dalam kondisi zaman medsos kayak gini, apalagi kejadian jarum jatuh aja bisa kemana-mana langsung pada saat yang sama orang tahu kan? Kan mengerikan itu kalau memang tidak diantisipasi, karena pertaruhan kita sebagai tuan rumah yaitu gimana bisa menjadi tuan rumah yang baik, mereka bisa ber-KTT dengan nyaman, dan kalaupun mereka mau healing seperti kata Pak Made ya bisa healing dengan baik kan, sehingga mereka bisa merasa nyaman dan aman seperti itu, dan mengabarkan sama kawan-kawannya enak loh ke Bali, sehingga kan percepatan pemulihan wisata Bali menjadi lebih bagus. Dan itu juga sudah dilakukan dari Polres Kelungkung ini sendiri, Pak Budi. Ya udah, persiapannya kan sudah dilakukan oleh Polres Kelungkung. Jadi sebelum pelaksanaan operasi Puri Agung ini ya, kita di wilayah itu ada operasi Cipkon, Cipta Kondisi ya, berlangsung selama 16 hari ya. Jadi sasarannya juga itu kaitan dengan kegiatan preemptif preventif ya, untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Lebih awal kita pemetaan situasi ya, kaitan dengan ya hal-hal yang memungkinkan mengganggu jalannya KTT ini. Ini sudah terlaksana. Nah, sekarang sudah mulai operasi puncaknya kaitan dengan Puri Agung ini. Targetnya dari operasi Puri Agung ini sendiri seperti apa, Pak Swastika? Ya, kalau Puri Agung ini kan targetnya bagaimana G20 ini dapat berjalan dengan aman, lancar. Karena seperti apa yang disampaikan tadi, ini adalah pertaruhan bangsa dan negara kita kaitan dengan suksesnya penyelenggaraan KTT G20 ini. Untuk itu masyarakat, mari kita dukung bersama, Pak, kaitan dengan untuk mensukseskan ini. Berarti ada hal-hal juga yang sudah dilakukan seperti operasi Cipta Kondisi yang dilakukan dari Polres Kelungkung ini sendiri. Semua Polres termasuk juga di Polres Kelungkung untuk mengantisipasi gangguan Kaptimas seperti itu. Ya, betul. Nah, itu sudah dilaksanakan ya, kaitan dengan itulah pemetaan rawan, kemudian kemungkinan yang akan terjadi ya, kita laksanakan pemeriksaan secara selektif terhadap jalur-jalur yang menuju Denpasar ini. Baik. Jadi ini yang dilakukan operasi Cipta Kondisi yang dilakukan oleh Polres Kelungkung ini sendiri dan juga Polres-Polres yang lainnya untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat juga, apalagi menjelang KTT ini sendiri, Pak Budi. Ya. Jadi untuk wilayah Bali semua Polres memang harus ikut berpartisipasi untuk
menyukseskan G20 ini dalam konteks pengamanan ya. Ya. Bahkan berapa waktu lalu kan bahkan ada gelar pasukan kan, gelar pasukan di Renon itu Di Renon. yang dihadiri oleh Kapolri, ya. Bapak Panglima, Panglima TNI. dan Kapolda. Itu maksudnya adalah kita ingin menunjukkan bahwa Bali siap untuk menjadi tuan rumah, sehingga gelar pasukan itu memberikan pesan juga kepada seluruh masyarakat agar ikut bersama-sama mengantisipasi situasi-situasi sehingga G20 bisa berjalan dengan baik, sekaligus juga memberikan pesan kepada mereka yang ingin mengganggu, kita siap loh dengan pengamanan yang maksimal dan memitigasi risiko sampai yang sekecil-kecilnya itu. Oke, Itu tidak ada celah seperti celah, itu untuk melakukan hal-hal yang merugikan Buktinya 3 Polda akan dilibatkan, Ya, betul. Polda Jawa Timur, NTB dan Bali itu. Baik, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Klungkung menjelang dan kesiapan menjelang KTT G20 masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bicara bersama Kabak Ops Polres Klungkung, Bapak Kompol Iketen Swastika, dan praktisi hukum Bapak Nyoman Budi Adnyana tentunya. Oke, saya ke Pak Budi dulu sebelum saya mau tanya. Ini biasanya Polres Klungkung pasti memiliki terobosan-terobosan yang akan memberikan masyarakat, kemudahan masyarakat untuk mendapatkan hal-hal yang diperlukan tentunya. Pak Budi, dengan tadi Pak Budi menyampaikan ini ada seharusnya bagaimana masyarakat menyikapi permakluman dan kebijakan pemerintah daerah yang dikeluarkan menjelang KTT G20 ini sendiri, Pak Budi. Jadi dengan KTT G20 ini kan Indonesia khususnya Bali dapat kehormatan jadi tuan rumah G20, di mana yang terkonfirmasi kepala negara yang hadir itu kan 16 kepala negara. 16 kepala negara hadir dalam waktu bersamaan di satu pulau kecil seperti Bali ini kan sesuatu yang sangat prestisius. Yeah. Ini bisa menjadi gambaran gimana Pak Jokowi sebagai seorang presiden diberikan kepercayaan oleh negara-negara besar yang menguasai 80% ekonomi dunia ini untuk bisa jadi tuan rumah. Oke. Nah, dari sana di samping perhelatan ini juga diadakan pasca COVID melandai di Bali, ini kan menjadi satu peluang buat Bali yang mengandalkan mayoritas penghasilan penduduknya dari pariwisata untuk bisa mengambil peluang ini dalam rangka merecovery ekonomi Bali. Jadi kita tentu sebagai masyarakat Bali harus melihat ini sebagai kesempatan Bali untuk bangkit. Dalam arti jika pun ada sedikit pembatasan kegiatan kita hanya dalam waktu dari tanggal 11 sampai tanggal 17, jika dibandingkan dengan dampak positif yang akan didapatkan oleh Bali itu, tentu ini sangat merupakan peluang yang harus diantisipasi dengan baik. Merecovery dunia pariwisata kan tidak mudah. Bali udah merasakan 2 tahun ekonomi kita jatuh itu gara-gara COVID, dan sekarang dengan event besar sekelas ini diadakan di Bali tentu akan membuat paling tidak masyarakat dunia akan melihat, oh di Bali sudah bagus, sudah aman, dan penanganan COVID-nya juga bagus. Baik. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama sebagai masyarakat Bali ikut menjaga dan mensupport G20 ini agar bisa terlaksana dengan baik, yang nanti ujung-ujungnya kan efeknya akan bisa merecovery ekonomi Bali. Oke, baik. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat kita khususnya di Bali Niki sendiri. Kalau kita berbicara tentang sekali lagi Ki, tentunya dari Polres Klungkung memiliki terobosan-terobosan kreatif bagi masyarakatnya sendiri, khususnya di Klungkung seperti apa Pak Swastika? Baik, terkait dengan terobosan kreatif untuk Polres Klungkung ada beberapa terobosan kreatif. Yang pertama terkait pelayanan publik ini, ada sentral pelayanan terpadu. Begitu kita masuk gerbang Polres Klungkung, sebelah kirinya kita akan menemukan sentral pelayanan terpadu. Di sana ada pelayanan SKCK,
pelayanan SIM, pelayanan BPKB dalam satu atap di sana. Nanti setelah diterima pendaftaran seterusnya akan dilanjutkan prosesnya. Kemudian untuk mengantisipasi kaitan dengan pelayanan publik juga, untuk juga menindaklanjuti quick win presisi Bapak Kapolri ya. Setiap hari Jumat ada terobosan kreatif di mana Jumat Mesadu. Jumat Mesadu. Dilaksanakan setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 11. Nah, dalam Jumat Mesadu ini ditayangkan secara online juga melalui media sosial yang dimiliki di Humas Polres Kelungkung ya. Kemudian juga masyarakat bisa datang langsung karena ini sudah disosialisasikan melalui Babin ya. Hal ini untuk menyampaikan keluhannya kepada pimpinan Polri yang di Polres Kelungkung tentang mungkin kalau ada pelayanan Polri yang kurang bagus, kemudian sikap Polri dalam hal melayani publik juga kurang bagus. Nah, disinilah kesempatan masyarakat untuk mengadu keluhan-keluhannya, curhatan hati masyarakat Kelungkung seperti itu. Iya, dan itu akan ditindaklanjuti langsung. Ya, terus sudah setiap hari Jumat kita juga sudah. Jangan hanya mesadu aja nanti nggak ada tindak lanjutnya. Pasti gitu. Tapi masyarakat boleh mesadu apa aja di situ? Boleh, itu pun disiapkan. Ini secara nasional juga setiap Jumat dari jam 9 sampai jam 11. Jadi masyarakat boleh mesadu apa aja ya. Boleh, silakan. Kinerja Polri juga bisa disampaikan pada saat itu. Ada terobosan kreatif lainnya selain pelayanan publik kemudian Jumat Mesadu itu sendiri, Pak? Nah, untuk pelayanan masyarakat yang karena kita kan punya pulau terluar ini, Pulau Nusa Penida. Untuk pelayanan SIM kita ada Siputer. SIM Pulau Terluar. Nah, jadi Polri khususnya Satlantas ini datang ke Pulau Nusa Penida melayani SIM yang perpanjangan, Pak. Nah, jadi masyarakat tidak perlu datang ke daratan, dilayani di Nusa Penida. Seperti itu. Itu jam hari-hari dilaksanakan akan direnkan, kemudian Babin di sana akan menghimpun beberapa masyarakat yang kira-kira akan mau perpanjangan kalau memang sudah dirasa cukup. Karena ini ada mobil SIM keliling ini akan menuju ke kepulauan nah, dengan Siputer ini. Dengan Siputer. Kemudian dapat membantu masyarakat ya. Pak Budi, ini ada hal yang menarik sekali dari terobosan kreatif dari Polres Kelungkung. Ada Jumat Mesadu, ada Siputer, dan juga kalau kita berbicara tentang pelayanan sentral terpadu juga pelayanan publik bagi masyarakat, semakin mendekatkan masyarakat pada kepolisian. Jadi dalam konteks polisi modern ini kan memang harus ada terobosan-terobosan kreatif yang pada intinya teman-teman polisi memang harus hadir di tengah masyarakat kan itu kan. Jadi gimana memberikan pelayanan yang cepat dan baik sehingga masyarakat menjadi merasakan dengan adanya teman-teman kepolisian kebutuhan-kebutuhan mereka terkait dengan apa yang mereka perlukan seperti tadi Siputer itu ya. Siputer gitu ya, Pak. Terus Jumat Mesadu ini adalah sebagai bentuk gimana teman-teman polisi diharapkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang menarik untuk Kelungkung itu kan karena Kelungkung ini punya ada pulau tersendiri ya Pak ya. Ada Pulau Nusa Penida. Nah, kita memahami bahwa infrastruktur di Nusa Penida kan tidak sama dengan yang di darat itu loh. Nah, sehingga dalam kasus-kasus misalnya yang agak darurat dan lain sebagainya, contoh gini, saya pernah berdiskusi dengan ahli kesehatan yang mengatakan saya perlu ini akan membuat bot cepat untuk menjemput pasien di Nusa Penida. Jadi kan itu berangkat dari pemikiran bahwa ini harus ada pola-pola penanganan krisis yang darurat itu. Sehingga kayaknya di bypass dekat Kelungkung itu ada rumah sakit ya Pak ya. Itu sebenarnya antisipasi kalau ada pasien-pasien yang dari Nusa Penida. Nah demikian juga dengan tindakan pengamanan sangat mungkin diperlukan tindakan-tindakan darurat dalam konteks pengamanan kan seperti itu Pak. Nah ini mungkin bisa jadi semacam prioritas lah. Bahwa dengan terbatasnya infrastruktur yang ada di Nusa Penida sudah tentu dengan kecepatan komunikasi dan personil yang dimiliki oleh teman-teman kepolisian kan ada di sana bisa membantu untuk mengatasi kondisi-kondisi darurat yang ada di sana. Baik. Pak Swastika, tentunya ada harapan bagi masyarakat Kelungkung Niki sendiri dari Polres Kelungkung apalagi menjelang KTT G20 Niki sendiri.
Baik, harapan kami sebagai kepolisian ya di Kelungkung ini kaitan dengan Harkamtibmas ya, supaya seluruh masyarakat menjadi polisi untuk dirinya sendiri ya, kaitan dengan mengamankan keluarga kemudian harta benda masing-masing ya. Karena kalau bukan masyarakat siapa lagi ya. Mohon kerjasamanya ya, karena kejahatan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya seperti tadi kaitan dengan maraknya curanmor ya, mari kita pengamanan sepeda motornya seperti apa ya, kunci setang, kemudian mungkin ada safety yang lainnya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan G20 ya, seperti yang boleh disampaikan tadi, ini tantangan bangsa Indonesia untuk mensukseskan G20 ini. Kami dari kepolisian mohon dukungan masyarakat secara luas ya untuk mensukseskan ini. Memang beberapa hari ada pengalihan arus, ada pembatasan ini, ya, ini untuk mendukung kelancaran daripada G20 ini. Jadi mari kita sukseskan seluruh masyarakat Bali khususnya supaya pergelaran KTT G20 yang nanti dilaksanakan puncaknya tanggal 15-16 dapat berjalan dengan baik, karena hal ini akan berdampak luar biasa terhadap pariwisata dan perekonomian masyarakat Bali. Mari kita dukung bersama. Ya, yang pastinya kita bersama menjaga situasi kondusif menjelang presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali. Pak Budi, Pak Swastika, terima kasih sudah sharing pada sore hari ini. Saya Made Sukren Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.